Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau nge-review sedikit tentang mobil yang konon, ya bukan konon sih, tapi sudah terbukti bahwasanya mobil ini itu mobil yang bandel pol. Kenapa bandel pol ya? Karena banyak faktornya ya, terutama karena tahun itu, untuk ini tahun 95 itu mesinnya, kemudian sasis, kemudian transmisi, kemudian gardan itu menurut saya dibuat dengan benar-benar mempertahankan kekuatan. Itu yang pertama ya. Dan juga apa ya, nggak terlalu banyak elektroniknya tentunya. Nah, seperti apa kondisinya ini kita langsung aja kita cek kondisi dari mesinnya. Ini mesinnya 5K 1500 cc, masih pakai karburator, pakai platina, terus kabel busi. Jadi sistem pengapiannya itu bener-bener zaman dulu kala dia masih pakai platina. Terus dinamo pengisiannya ini sudah diganti pakai yang pakai IC. Kalau aslinya itu juga modelnya pakai magnet, namanya ya regulator alternator atau ketot gitu kan. Tapi ini udah dirubah, alternatornya pakai yang IC. Ini datang ke sini jauh-jauh dari Selawi, daerah Tegal sana, Permajaan. Jadi hampir semua bagian daleman mesin kita ganti, packing set kita ganti. Jadi banyak yang sudah kita lakukan penggantian, termasuk upper tank radiator, kemudian juga semua selang-selang ini. Tapi tidak semua spare part ori yang jelas, karena tidak semua tersedia spare part yang ori. Dan kalaupun tersedia spare part yang ori hanya beberapa item, itu pun harganya jangan disesuaikan dengan tahun mobilnya atau harga mobilnya. Karena spare part itu tidak mengikuti harga mobilnya ya. Kalau harga mobilnya ini, wah ini harganya murah nih, pasarannya sekarang sekian. Itu kan sekarang ya. Kalau pembuatan spare part itu kan ya dulu pas barunya gitu. Memang harganya spare part yang ori itu mahal. Jadi ada sebagian yang asli, sebagian yang bukan. Dan masih tersisa gitu maksudnya. Beberapa spare part itu tersisa yang asli. Kita ganti yang asli tapi mahal. Nah ini kemarin kita oversize 0,50, ring seher, metal jalan, metal duduk, semuanya ganti. Nah ini kondisinya bener-bener mesin yang jagoan, kuat, tahan lama. Karena bloknya aja besi. Emang cylinder headnya aluminium nih teman-teman ya. Tapi kalau kita pemakaiannya pakai coolant, insya Allah aman. Nggak keropos, nggak rusak. Ini ya besi-besi seperti ini, itu nggak akan merusak. Nah ini juga ini nggak rusak ketika kita pakainya coolant. Tapi kalau sudah berubah jadi air biasa, itu jadi masalah. Begitu. Nah ini ya. Ini kondisinya seperti ini. Buat teman-teman semua yang uangnya lagi pas-pasan, pengen dapat mobil yang luas, longgar, 3 baris, mesinnya kuat, kalaupun rusak itu servisnya nggak terlalu berat. Karena rusaknya kijang itu biasanya ya karbunya kotor, platina setel, busi gitu tok aja, panbel biasanya begitu. Kalau kasar-kasar dikit ya wajar, namanya mobil tua. Kalau ada kendala dengan mobil kijang, itu rata-rata teman-teman yang perlu ketahui adalah dimanapun tempat mogoknya hampir semua bengkel bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak teman-teman dari komunitas kijang, itu ketika kita minta tolong, emergency, itu biasanya langsung meluncur. Enaknya itu kalau punya kijang. Jadi banyak temennya gitu teman-teman. Ya, transmisinya jarang banget bermasalah, jadi memang kuat banget dibandingkan dengan mobil yang lain. Mesinnya juga kuat banget bloknya, jadi jarang banget juga bermasalah memang. Jadi secara struktur mesin itu sangat sederhana, tidak ada elektronik apapun kecuali cuma platina sama ini untuk otomatis karburatornya. Lainnya itu luar biasa ya, nggak ada elektroniknya pisan. Artinya yang diatur secara elektronik loh ya, kayak ECU, kayak IC itu enggak main-main. Seperti itu enggak ada. Ini hanya karena sudah IC untuk dinamonya udah diganti dinamo yang sudah pakai IC gitu. Kalau yang lain tuh wah nggak ada. Memang bener-bener manual gitu. Ini tinggal kita tes jalan kondisinya. Nanti sambil kita jalan kita jelaskan
enaknya punya kijang dan tidaknya. Oke ya, kita lanjut jalan pakai kijang. Ini kita masuk di interior. Ini speednya ada 5, terus 6 sama mundur. Setirnya palang seperti ini, masih warna coklat seperti ini. Ini udah kombinasi karena ini setahu saya yang coklat tuh zaman yang lama, udah diganti juga. Terus ini rem tangannya modelnya model tarik. Kemudian kalau mau lepas tinggal puter gini, puter ya, nanti dia turun. Terus AC-nya walaupun ini tipenya Grand Extra, dia double blower, tapi masih geseran modelnya seperti ini, digeser gini. Nah, ini AC-nya hidup. Terus berikutnya lagi ini ada bahan bakar, kemudian temperatur, kelihatan ya. Bahan bakar, indikator, kemudian temperatur, kemudian kilometer, kemudian RPM. Jadi sangat lengkap untuk sebuah mobil tahun 94. Power window ada di bagian kiri dan kanan aja, ini seperti ini. Walaupun kadang-kadang fungsi, kadang-kadang tidak. Namanya tahunnya sudah tahun sekian ya. Dashboardnya model seperti sedan, ada landai-landainya seperti ini ya. Nah, ini tempat untuk naruh barang. Sama seperti punya kijang saya yang dulu itu tahun 96, walaupun 95. AC-nya ada di sini, kisi-kisi AC sini 2, kemudian di kiri 1, di kanan itu 1. Terus ini laci kecil, ini untuk ngecas handphone. Kemudian ada laci kecil di sini. Ini sebenarnya tempat untuk jam, tapi jamnya udah nggak fungsi. Ini radio tip gitu. Terus untuk AC yang double blower, dia nempel di plafon seperti ini, sudah membulat. Nah, ada pengontrolnya di sini ya. Joknya yang ketiga itu hadap-hadapan karena ini short tipenya ya. Yang long juga sama, cuma ini yang short lebih pendek. Nah, ini ada sandaran tangannya, sandaran kepalanya juga ada. Kalau untuk tipe yang Grand Extra, jadi perbedaannya lumayan banyak. Grand Extra salah satunya ya AC yang menonjol itu ya double blowernya bawaan, kemudian ada sandaran kepala, ada sandaran tangan, itu ada yang Grand Extra. Power window kanan dan kiri. Terus berikutnya lagi 5 speed tentunya. Terus ada speaker di pojok sana, kotak itu. Nah, itu kanan dan kiri kalau Grand Extra ada, tapi kalau enggak yang tipe Grand Extra itu enggak ada. Sekarang kita jalan ya. Udah power steering dari bawaannya. Gini nih ceritanya. Ini nostalgia kita pakai mobil, berburu pakai mobil Grand Extra. Nih suspensinya lumayan lah. Ini juga kemarin ini peremajaan suspensi juga, biar nggak glodak-glodak. Itu banyak yang diganti juga karena habisnya untuk perbaikan kaki-kaki aja itu udah 2 jutaan sekian. Nah, RPM-nya jalan. Kita jalan. Ini enggak saya pakai AC karena AC-nya ada tapi kurang dingin. Ini coba kita injak remnya oke. Nah, ini kalau kita sebelum bawa mobil tua, itu kita harus pastikan remnya sebelum jalan di jalan raya yuk ada dan pakem. Gitu. Ini coba kita mau jalan. Nah, ini kemarin banyak yang diremajakan ya, tadi yang sudah saya sebutkan tuh ya. Sistem pendingin tuh hampir semuanya diperbaiki dan diganti. Kemudian pengapian juga, kemudian sistem mekanikalnya juga mulai dari rantai timing, penegangnya, kemudian tensionernya itu juga diganti pakai yang original. Packing set itu kita pakai yang ori, tapi ada beberapa yang bukan ori, jadi kita kombinasi. Terus berikutnya lagi header knalpot itu kemarin retak, kita juga perbaiki juga. Terus radiator ya juga sama sistem pendingin. Terus switch temperatur seperti ini kita ganti. Ini bensinnya belum kita isi nih. Gitu. Jadi insya Allah kalau untuk jalan ke Purwokerto ataupun Slawi, Tegal, insya Allah bisa ini udah. Tinggal kirim aja ini. Si bensin jalan. Kalau AC-nya ini belum tahu nih, AC-nya nanti biar beliaunya aja yang memperbaiki. Sementara kita ini aja karena udah banyak sekali ini habisnya. Ya udah enak ini.
lari 60-70. Nah, ini RPM 3000 larinya 80 ini nanti nih. Tuh. Oh, remnya agak getar ini, diinjak gitu. Jadi kalau lari 80 remnya diinjak getar gitu, harus dibubutkan. Tapi kalau kita bubut biayanya nambah lagi nanti. Kita sudah jalan-jalan sebentar dengan Kijangnya. Ini ada kendala di remnya, itu getar ketika lari 80 ya, gitu. Jadi memang piringannya harus dibubut ini teman-teman ya. Piringan cakramnya ini nggak rata, ini bekasnya. Ini gelombang-gelombang. Jadi dia gelombang-gelombang begitu. Ketika kita rem kecepatan 80 tuh gitu, di pedal tuh dulu gitu. Jadi kita harus kita bubut dulu. Nah, nanti baru kita jalan jauh. Oke, ini piringan cakramnya sudah kita rematching alias kita bubut di dealer resminya. Ini rematching seperti ini. Kalau ke dealer resmi itu walaupun mobilnya tua itu tetap bayar 400.000 teman-teman. Ini ya baru dibubut nih. Nah sekarang kondisinya seperti ini, sudah dibubut, lumayan banyak juga bubutnya. Nah kanan kiri ya, ini kanan kiri sudah dibubut. Nah seperti ini, dibubut ulang. Rematching namanya, jadi tidak melepas untuk piringannya, ini tidak dilepas dibawa ke tukang bubut, tapi alatnya yang dipasang di piringannya untuk dilakukan pembubutan. Biasanya seperti video-video yang lama saya itu ada proses untuk rematching seperti ini, jadi makanya tidak kita buatkan lagi. Sekarang kita jalan dan menjelaskan beberapa enaknya pakai Kijang seperti ini. Oke, sekarang kita saatnya menceritakan pengalaman kita pakai Kijang ini. Sebenarnya saya lama banget ya pakai Kijang itu, karena beberapa kali saya ganti-ganti mobil Kijang itu sampai 2 kalian, sampai saya pakai itu selama setahun lebihan. Jadi sudah banyak yang sudah saya lakukan dengan sebuah Kijang seperti ini, Grand Extra seperti ini ya, mirip-mirip lah artinya seperti itu ya. Jadi enaknya itu adalah mobilnya tanpa rewel. Sebenarnya saya pakai dulu itu berburu kemanapun itu nggak pernah yang namanya mobilnya mogok. Saya tuh pakai Kijang ya, berburu dari Karanganyar sini ke Cilacap, kemudian balik ke Bandung, ke Jawa Timur, naik Tawangmangu, Gunung Lawu, kemudian lewat ke dari Banjarnegara tembus ke mana itu ya, Pekalongan kalau nggak salah waktu itu juga no problem, nggak ada kendala walaupun tanjakan gunungnya tinggi-tinggi, terus rem juga aman-aman aja. Nah itu seperti itu. Cuman dari semua hal yang positif yang kita dapatkan itu beberapa itu biasanya ada beberapa kekurangan dari mobil ini. Udah pasti yang namanya mobil itu ada plus ada minusnya ya. Sedangkan minusnya itu memang kalau orang atau punya istri yang pengen mobilnya dilihat ya, mobilnya taunya yang udah, nah itu beda cerita. Kalau yang seperti itu kadang-kadang kan orang kalau mau ngambil Kijang seperti ini pasti keluhan pertama itu mobilnya kok tua yo, takutnya mogok-mogokan. Sebenarnya yang namanya mobil mogok itu bukan masalah tua ataupun mudanya, tapi tergantung dari perawatan dan kondisi masing-masing mobilnya. Banyak juga yang kita temukan Avanza 2017, 2014, 2012 mogok-mogok ya banyak gitu kan. Tapi mobil Kijang-Kijang seperti ini yang sampai kemana-mana nggak mogok ya banyak juga gitu. Artinya sebenarnya mobil mogok dan tidak itu bukan karena tahunnya ataupun karena kondisi kelama dipakainya atau tidaknya, tapi tergantung dari perawatan dan gimana caranya melakukan perbaikan. Itu seperti itu. Terus berikutnya lagi kekurangan dari mobil ini tentu adalah elektrik, yang kalau dia sudah Grand Extra itu biasanya power window-nya ini kadang mau kadang tidak seperti itu. Terus berikutnya lagi ya AC-nya itu biasanya ada yang dingin banget, ada yang tidak, karena memang kayak karet-karet pintu, ada beberapa jalur-jalur yang sudah keropos-keropos kayak gitu-gitu. Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman. Jadi
mobil tua ini salah satunya adalah kelemahannya adalah kita bermusuhan dengan yang namanya karat ya, karena bodi itu terbuat dari besi rata-rata, hampir semuanya mesin kemudian bodinya, sasisnya itu kan terbuat dari besi. Kalau kita perhatikan itu pasti kalah dengan yang namanya karat karena usia. Nah itu yang jadi momoknya kita. Terus berikutnya lagi adalah ya kalau kita full tol kemudian kita ngikutin perkembangan zaman mobil-mobil sekarang, itu kan tentu ndak match ya, karena mobil-mobil sekarang itu dibuat emang risetnya udah pakai jalan tol, jadi walaupun cc-nya kecil lari di tol itu ya kayak Agya, Ayla itu kenceng-kenceng, apalagi race ataupun Daihatsu Rocky itu kenceng-kenceng juga itu kan, walaupun cc-nya cuma 1000, 1200 itu kenceng-kenceng semua. Itu karena teknologi dan memang risetnya untuk hal yang seperti itu. Terus ini adalah mobil kalau kita perbandingannya adalah zaman sekarang, udah pasti ini jadi sahabat Pertamina, karena 1:8 sampai 1:12, tergantung dari kondisi, tergantung cara pakainya, tergantung banyak hal, tapi rata-rata pasti 8 sampai 12. Nah hal yang tersebut itu membuat kita seolah-olah kok mobilnya boros banget ya, karena perbandingan kita adalah mobil-mobil yang teknologinya itu sudah jauh sekali lebih maju dibandingkan mobil ini. Karena mobil ini tuh mesinnya, transmisinya, gardanya itu memang dibuat untuk trek yang dulu mungkin nggak ada tol, ataupun jarang banget lah ada tol tahun 94, 95 gitu kan. Mungkin yang ada cuma tol itu di Jakarta, di kota-kota besar aja, dan jalan tuh kan nggak semulus sekarang. Makanya risetnya ini buat nanjak-nanjak, buat jalan-jalan jelek seperti itu. Makanya bahan bakar ya pasti kalau perbandingannya dengan mobil-mobil yang sekarang itu pasti ini terkenal dengan boros. Kalau kita samakan dengan mobil-mobil yang nggak usah yang tahun-tahun muda sekarang, LCGC tentunya ya, itu masih standar-standar aja juga sebenarnya, antara 8 sampai 12 itu masih standar aja lah. Tapi kita dapat mobil yang kuat, minim servis, minim masalah. Kalaupun ada masalah dengan mobil ini di jalan, kita tinggal telepon komunikasi dengan grupnya Kijang ataupun teman-teman komunitas Kijang, itu insya Allah langsung dibantu sama beliaunya ketika kita punya kendala di jalan seperti ini ya. Dan kalaupun darurat, bengkel hampir semua Indonesia saya yakin itu namanya, walaupun bengkelnya bengkel baru berdiri, itu pasti bisa memperbaiki Kijang, karena memang Kijang ini ya mesinnya bener-bener basic sekali, jadi semuanya pasti bisa memperbaikinya. Begitu cerita nih. Oke ya, jadi ini perjalanan kita dengan Kijang. Nah sekarang kita pulang, persiapan menginformasikan ke beliaunya untuk bisa mengambil mobilnya atau minta diantar. Kita coba akan antar sampai di Selawi sana. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang duitnya cekak, pengen mobil yang badak, enak dipakainya, yo salah satunya adalah Kijang ini. Walaupun tua, tapi ini mobil kuat banget guys, pokoknya gitu. Which